Ada banyak pertanyaan soal langkah banding jaksa terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebagian menilai bukankah jaksa tak perlu banding karena vonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Yang lain sebaliknya mengatakan banding dilakukan karena jaksa ingin membuktikan pasal yang digunakan dalam tuntutannya. Sore ini kita akan berbincang dengan Ferdinand Andilolo dari Komisi Kejaksaan dan pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat petang Pak Ferdinand juga Pak Jamin. Selamat petang. Saya ke Pak Ferdinand dulu. Jaksa juga mengajukan banding, urgensinya apa kalau Pak Ferdinand lihat sementara hakim ini memvonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Tidak membahas urgensi atau tidak urgensi ya, itu adalah satu hal yang prosedural. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Jaksa Agung Prasetyo, itu adalah bagian dari SOP. Satu. Yang kedua adalah memang itu hak. Karena dalam hukum acara pidana itu di pasal, kalau saya boleh kutip, pasal 67 dan pasal 233, itu KUHP, itulah hak jaksa untuk lakukan banding. Itulah hak prosedural jaksa. Jadi kalau dari segi aturan ya memang begitu, bukan masalah urgensi atau tidak urgensi. Oke, kalau dilihat dari pasal 67 KUHP ini kan memang hak dari jaksa penuntut umum. Kalau yang dilihat oleh Pak Ferdinand, apakah memang tujuan jaksa ini untuk membuktikan pasal yang sebelumnya dituntutkan kepada Basuki Cahayapurnama menurut jaksa 156 KUHP? Ya, saya perlu koreksi sedikit. Tujuan jaksa itu adalah bukan untuk membuktikan pasal. Tapi untuk yang namanya menegakkan keadilan. Oleh karena itu setiap surat dakwaan, setiap surat tuntutan itu adalah untuk keadilan atau pro justisia. Oke, tentu masyarakat awam juga kan perlu untuk mengetahui yang dibilang koridor rasa keadilan menurut pihak jaksa ini apa yang sehingga harus dibuktikan sehingga jaksa ini akhirnya mengajukan banding. Rasa keadilan yang menurut jaksa, kalau saya amati dari apa yang disampaikan itu adalah jaksa mengajukan dua pasal alternatif ya. Satu yang mengenai tentang penodaan agama, yang lain adalah tentang perasaan kebencian ya 156 terhadap kelompok tertentu. Dari fakta persidangan menurut jaksa yang terbukti adalah 156A. Sedangkan pasal penistaan agama menurut jaksa tidak terbukti. Jadi keadilan menurut jaksa adalah 156. Itulah yang kemudian diajukan tuntutan berdasarkan 156, bukan 156A. Ketika hakim melakukan memutuskan yang lain, berarti secara esensinya itu bukan keadilannya, bukan di situ. Oleh karena itulah jaksa menggunakan haknya untuk menegakkan keadilan. Kalau dari segi Anda Pak Jamin, apa yang dilihat dari langkah jaksa menggunakan haknya untuk juga mengajukan banding dalam kasus ini? Pertama, kita harus merubah paradigma dulu. Paradigma yang menganggap selama ini kalau jaksa itu pinginnya menghukum orang seberat-beratnya. Nah, kita harus paradigma itu paradigma berubah. awam seperti itu ya jadi pasti. Kalau orang berpikir selalu kalau jaksa pingin menuntut seberat-beratnya, kalau terdakwa pingin atau pengacaranya ingin dihukum serendah-rendahnya, nanti hakim yang mencari. Bukan. Jadi jaksa, hakim, dan pengacara tugasnya adalah untuk mencari kebenaran material. Sama-sama mereka mencari kebenaran material. Kalau kebenaran material menurut JPU adalah 156, penistaan atau golongan, tiba-tiba hakim bilang penistaan agama, berarti ada pertentangan kebenaran material yang ditemukan oleh jaksa dan hakim. Dan pendapat hakim harus diakui sebagai pendapat yang benar karena sudah putusan. Tetapi untuk men-challenge itu ada kesempatan di pasal 67 tadi dikatakan jaksa juga kalau keberatan terhadap putusan yang diberikan oleh tingkat pertama bisa mengajukan. Yang diajukan itu bukan supaya hukumannya semakin berat. Bukan, tetapi kebenaran material yang diyakini oleh jaksa berbeda dengan kebenaran material yang diyakini oleh hakim. Sehingga dia perlu memberikan argumentasi hukum untuk meyakinkan hakim kembali bahwasannya kebenaran material yang dia selidiki fakta itu adalah kebenaran material di pasal 156, bukan 156A. Kenapa? Kalau saya melihatnya lebih kuat sebenarnya dasar hukum daripada jaksa. Kenapa? Pertama, jaksa kan sudah mengawasi setiap proses pengumpulan alat bukti. Mulai dari keluarnya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, jaksa kan sudah periksa semua, sudah diikutin semua. Jadi jaksa ini sudah mengerti benar alat bukti yang ada itu sebenarnya cocoknya di 156. Tapi karena hakim melihat di fakta di persidangan, dia menyebutkan yang 156A, soal penodaan agama. Nah, berikutnya kalau kita lihat banding diajukan oleh terdakwa, banding diajukan juga oleh jaksa penuntut umum, dua-duanya kalaupun itu
diterima oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI itu menguntungkan terdakwa? Saya tidak bisa berkomentar tentang menguntungkan terdakwa atau tidak. Saya hanya melihat dari sudut jaksa bahwa jaksa melihat bahwa keadilan yang menurut jaksa itu tidak terpenuhi oleh putusan hakim. Keadilan material yang menurut jaksa tidak terpenuhi oleh keadilan hakim, itulah menjadi sarana untuk diuji di situ. Soal nanti kemudian mana yang akan dipakai, apakah nanti itu yang versinya terdakwa atau versinya jaksa, itu saya tidak bisa melangkahi pengadilan tinggi, biar pengadilan tinggi yang memutuskan. Tapi intinya adalah ketika jaksa memajukan banding itu bukan untuk kemudian memperberat atau memperingan. Jaksa tidak ada urusannya dengan memperberat atau memperingan hukuman, tapi untuk menegakkan yang namanya keadilan, pro justisia. Oke, mengapa ini saya tanyakan? Karena kan dari pandangan awam melihatnya kalau jaksa pun dikabulkan, itu hukumannya percobaan, berbeda dengan vonis hakim yang 2 tahun penjara memvonisnya. Kalau dari sisi Pak Jamin seperti apa? Enggak, sekarang kita tidak memperdebatkan masalah jumlah hukuman, apakah percobaan, apakah 2 tahun atau penjara, bukan. Yang dipermasalahkan sekarang apakah penerapan hukum dan unsur-unsur yang dipenuhi sehubungan dengan pasal 156A yang jadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim sudah tepat atau belum didasarkan kepada alat-alat bukti yang didapatkan mulai dari penyidikan dan di depan persidangan. Dan inilah yang diuji. Nah, setelah diuji ternyata hakim menilai yang tepat adalah 156A. Tapi jaksa bilang karena mereka berpandangan unsur-unsur mereka lebih tepat pasal 156. Nah, ini kan kalau dibiarkan saja oleh jaksa seakan-akan jaksa secara profesional tidak melakukan suatu tugas yang profesional. Loh, kok Anda bisa salah? Berarti Anda pengetahuan Anda asal-asalan begitu. Dan jangan sampai jaksa diam lalu hakim, yang buktinya dia yang salah, bukan kita. Nah, inilah saya kira tepat. Kenapa tepat jaksa? Supaya jaksa menunjukkan bahwa mereka juga nggak salah. Mereka yang benar berdasarkan kepada bukti-bukti pasal 156 yang tepat untuk didasarkan kepada penerapan perbuatannya, begitu. Berarti selain rasa keadilan, bisakah kita katakan Pak Ferdinand bahwa penerapan hukum yang diuji ini juga linear dengan nantinya kredibilitas dari jaksa penuntut umum dalam menangani kasus ini? Salah satunya seperti itu, karena yang namanya masuk ke pengadilan itu jaksa sangat yakin dan dakwaan itu adalah mahkota dari jaksa. Sehingga dengan demikian kalau jaksa nanti terbukti tidak kredibel, kemudian juga terbukti dia salah di dalam persidangan, dia ada yang namanya eksaminasi, itu sanksi eksaminasi dan itu tergantung dari hasilnya. Ya tentu saja tidak ada jaksa yang mau dieksaminasi, oleh karena itu mereka harus sangat yakin ketika masuk ke pengadilan. Dan keyakinan itulah yang kemudian terrefleksikan dalam tuntutan. Karena tadi tuntutannya adalah ada 2 dakwaannya, alternatif. Jaksa akan mengambil yang probabilitasnya paling tinggi, yang tingkat keberhasilannya paling tinggi. Dan itu tingkat keberhasilan paling tinggi menurut jaksa, itu adalah 156. Karena itulah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tentu saja itu dalam versi jaksa. Kalau hakim kemudian juga versinya begitu, ya jalurnya adalah kita menguji versi mana yang betul-betul mencerminkan keadilan. Biarkanlah pengadilan. Walaupun 156A soal penodaan agama itu juga masuk dalam dakwaan jaksa, ya, artinya dakwaan alternatif pertama, tapi tetap harus di-challenge. Itu namanya alternatif. Kalau alternatif kan tidak bisa dua-duanya, harus dipilih. Salah satu. Dan menurut jaksa yang terkuat adalah 156. Bukan penistaan agama 156A. Nah, kalaupun nantinya banding ini kan ada 2 kemungkinan tentu diterima atau tidak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pun nanti yang terbuktinya masih versi majelis hakim, apa yang dilihat oleh Pak Jamin Ginting? Apakah ini menjadi pertaruhan juga oleh jaksa penuntut umum, dari jaksa penuntut umum yang sudah menuntut Basuki dengan 156? Begini, kita tidak bisa mengira-ngira apa yang akan diputuskan oleh hakim majelis pengadilan tinggi ya. Tetapi hal yang paling penting adalah ada upaya jaksa yang ingin membuktikan keprofesionalitasnya ini, bahwasannya yang mereka tuntut dalam tuntutan tersebut adalah pasal 156. Jadi kalaupun nanti pandangan berbeda mengenai ini tetap menguatkan apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri, kalau jaksa juga merasa belum cukup, ya kan bisa ada upaya hukum lainnya. Contohnya dia bisa mengajukan kasasi. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ini suatu history maker. Saya bilang begitu. Kenapa history maker? Jaksa ingin membuat suatu sejarah kalau jaksa bukan hanya untuk mau menuntut orang supaya hukumannya berat. Tetapi ingin mereka tunjukkan bahwasannya
mereka pingin keprofesionalitasnya waktu lakukan tuntutan didasarkan pada pasal yang lebih cenderung mereka yakinin itu harus ditegakkan. Walaupun contohnya hukumannya itu nanti jangan beranggapan oh kan jaksa sudah dipenuhi, sudah lebih tinggi, berarti tingkat kepuasannya di atas 50%. Jadi bukan di atas atau di bawah tuntutan jaksa ukurannya, iya. tapi mana penerapan hukum yang paling tepat. Penerapan hukum, karena dia juga orang yang akan menegakkan keadilan itu mencari kebenaran material di dalam persidangan. Kebenaran material artinya apa benar nggak pasal itu cocok nggak ditetapkan. Kalau nggak cocok menurut dia, masakan dia diam saja. Dia juga harus akan berusaha. Jadi artinya upaya hukum banding yang diajukan jaksa ini Pak Ferdinand ya memang lumrah untuk menguji kebenaran material dari apa yang disampaikan jaksa dalam Satu, begitu. Yang kedua adalah itulah profesionalitas jaksa di situ. Seorang jaksa yang profesional harus melakukan tuntutan berdasarkan fakta persidangan. Dia tidak boleh lari dari situ, dia tidak boleh mengarang-arang. Itu fakta persidangan. Dan kemudian juga tuntutan yang diajukan oleh jaksa adalah refleksi daripada fakta persidangan itu dan rasa keadilan. Jadi rasa keadilan dan profesionalitas di situ itulah yang direpresentasikan dari tuntutan 156. Oke, kalau bisa disimpulkan Pak Jamin, dari banding yang juga diajukan oleh jaksa penuntut umum ini dari kasus ini, artinya apa saja yang mesti dibuktikan nantinya, mesti dibuktikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam ini upaya hukum? sangat menarik. Pertama, saya sudah menganalisis putusan ini, berulang saya katakan. Pertama adalah masalah fakta yang menyatakan bahwasannya saksi boleh tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami sendiri. Padahal putusan MK mengenai hal ini diajukan oleh Pak Yusril itu berjuangannya untuk saksi yang meringankan. Kalaulah nanti semua putusan boleh mengiyakan fakta, saksi fakta itu bukan saksi yang mendengarkan, wah ini akan berbahaya sekali. Padahal ada saksi faktanya begitu. Nah ini berbahaya. Kedua, perihal tentang perintah penahanan. Kalau tidak dicantumkan dalam pasal 197 ayat 2 huruf K, itu batal demi hukum. Ya. Padahal sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwasannya kalau tidak mencantumkan itu pun nggak masalah. Begitu, tidak, karena semuanya itu sudah dicantumkan dari awal. Jadi nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah perbuatan melawan hukum. Jadi sebenarnya banyak sih ya, hal-hal yang menurut saya cuma pengacara dan jaksa juga harus sama-sama melihat ini sebagai suatu challenge untuk bisa melakukan upaya hukum. Pun dari jaksa penuntut umum artinya Pak Ferdinand ini harus dibuktikan fakta-fakta persidangan sesuai dengan tuntutan yang waktu itu disusun oleh jaksa penuntut umum di tingkat pengadilan negeri. Jadi jaksa menuntut berdasarkan fakta persidangan itu betul. Itu menunjukkan bahwa dia profesional. Kalau dia tidak profesional ya tentu saja dia akan mengajukan tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan itu bertentangan satu dengan profesional, tapi yang terlebih lagi adalah bertentangan dengan sumpah jabatannya. Dan nanti kita akan lihat diuji pula bagaimana banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun pihak penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Terima kasih Pak Ferdinand Andilo dari Komisi Kejaksaan. Terima kasih juga Pak Jamin Ginting, pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan.